kata Musia. Itu beda. Kalau kakak misalkannya mau memaksakan bahwa Mesias itu artinya juru selamat, kakak sedang merusak bahasa Ibrani gitu loh. Kan saya sudah tunjukkan tadi Mesias itu artinya diurapi. Jadi kalau juru selamat itu dari kata Musia, Kak. Begini ya, Kak. Mungkin kalau untuk ke bahasa-bahasa itu saya kurang tahu ya, karena mengingat juga dulu Martin Luther membantah ajaran Katolik. Kalau kita ingat ya, saya tahu sejarah itu sedikit. Nah, kenapa? Karena saat itu juga Injil dari Katolik itu sendiri bukan berasal dari bahasa negara tersebut. Tapi kalau saya kurang ingat bahasa Ibrani atau bahasa kakak bicara seperti itu gunanya apa? Nah, kakak ngomong kayak gitu gunanya apa? Artinya gini, gunanya apa? Artinya kita kembali lagi. Sedangkan Martin Luther pada masa itu berusaha mencari bahasa yang mudah dimengerti oleh jemaat-jemaat yang percaya kepada Kristus. Nah, ngapain saya? Ya, terus apa kaitannya dengan diskusi kita? Iya, masalahnya adalah kakak ngomong begitu gunanya buat kita apa di sini? Ya gunanya kan kembali lagi, kakak tanya, kakak tahu nggak bahasa Ibrani? Sementara Martin Luther aja udah capek-capek menerjemahin bahasa itu kepada bahasa negaranya supaya mudah dimengerti. Karena apa? Iya, karena masalahnya gini loh Kak. Kakak barusan itu, kakak sedang menjelaskan bahasa Ibrani. Masa kakak paksa bahasa Ibrani jadi salah? Masa kakak perkodok bahasa Ibrani? Bahasa Ibrani kata Mesias itu bukan juru selamat. Nah, artinya kakak adalah orang yang mencoba menyesatkan manusia. Kakak sudah tidak tahu bahasa Ibrani, tapi berani-beraninya membuat sebuah statement bahwa Mesias itu artinya juru selamat. Kan ngeri sekali bukan? Ini namanya manusia yang mencoba. Iya, karena kakak buka Google. Karena Google itu banyak sekali informasi yang hoax. Nah, sekarang saya tanya, ketika kakak buka Google, kakak telusuri nggak siapa penulis Google itu? Bahaya ya teman-teman muslim ya. Teman-teman muslim jangan ditiru orang Kristen ya. Mereka itu mengimani informasi yang datang dari Google tanpa mengkritisi dulu ya. Di Islam itu ada perintah untuk afala ya taqilun ya teman-teman muslim. Tidak apa-apa kakak ini menjadi Kristen. Kita nggak bantah kok. Silahkan jadi Kristen. Tapi teman-teman muslim jangan ditiru kakak ini ya. Nggak bagus ya. Kakak ini bisa menjadi asbab orang jadi sesat, orang jadi tidak lagi peduli dengan sisi akademik. Saya juga nggak berharap tidak menghargai bahasa. Nggak apa-apa kak. Kakak kenapa jadi? Kak saya lagi memberitahu saudara saya kak. Kakak jangan baper dong. Saya kan tidak marah kakak jadi Kristen. Saya kan tidak intervensi keyakinan kakak. Saya cuma kasih tahu doang kepada saudara-saudara saya supaya mereka tidak meniru kakak. Karena kalau kakak bicara di ruang publik, nanti kakak kayak Martin Luther. Kakak tahu nggak bahayanya meniru Martin Luther? Implikasinya bisa membunuh 6 juta orang Yahudi, kak. Gara-gara Hitler mengikuti Martin Luther, 6 juta jiwa orang Yahudi dihabisi, kak. Kakak kan pengikut Martin Luther. Saya cuma kasih nasihat kepada saudara saya Islam, jangan marah sama saya, kak. Saya cuma tidak mau orang Islam itu ikut-ikut seperti Martin Luther. Gara-gara Martin Luther lah 6 juta jiwa Yahudi meninggal, kak. Nah, kakak nggak apa-apa jadi Kristen. Dampaknya gitu loh, dampaknya. Tapi hasil dari dampak mengikuti Martin Luther. 6 juta jiwa meninggal. Oke, izinkan saya ngomong dulu ya. Gini ya. Maaf, saya agak terbawa emosi. Kalau tanpa adanya Martin Luther, kemungkinan ajaran-ajaran yang memang bertentangan dengan kekristenan saat itu ya masih diterapkan di Katolik, tapi nyatanya setelah adanya dari Martin Luther ya banyak sudah berubah. Salah satu dari mana kakak tahu kalau kakak yang tidak saya mau bela Katolik nih ya. Saya kalau agama Katolik dihina depan saya itu kayak merasa saudara saya lagi didepak gitu, saya nggak terima nih. Dari mana kakak tahu kalau Katolik itu sesat sementara kakak yang mengaku di abad ke-16 baru muncul nih merasa lebih benar daripada Katolik? Apa parameter Kristen yang benar dan Kristen yang sesat? Kakak bilang Katolik itu sesat? Apa? Oke, izinkan saya ngomong ya, Kak. Oke. Kak, Katolik itu lebih dulu ada dari Protestan. Protestan itu munculnya di abad ke-16. Bahkan Martin Luther itu ya kak,
Gara-gara dialah Hitler menghabisi 6 juta orang Yahudi. Tiba-tiba kakak bilang kakak lebih benar daripada orang Katolik. Kakak itu nggak punya kitab tanpa Katolik. Saya agak marah nih. Saya orangnya sangat lembut kak tadi kak ya. Kalau terkait iman kakak sendiri. Tapi ketika kakak sudah menghina Katolik depan saya. Aduh. Kak. Tanpa Katolik kakak nggak punya Bible kak. Memang kakak pikir Martin Luther itu tanpa Katolik punya Bible? Tidak. Udah. Tuh. Beri saya kesempatan kak, tolonglah. Iya. Kakak telah merendahkan harga diri perkatolikan. Oke. Izin boleh ngomong kak? Izin boleh. Ya ini saudara. Ya. Boleh, asal kakak tidak menjelek-jelekkan Katolik depan saya. Saya sama Katolik friend, sama Protestan nggak friend. Soalnya Protestan banyak menyesatkan. Orang Protestan itu kerjaannya menjelaskan kitabnya sesuai seenak udahnya gara-gara sola skripturanya Martin Luther. Si Mikana bilang bapak adalah anak, si Agatha bilang bapak beda sama anak. Tiba-tiba, pokoknya orang Protestan tuh 6.000-an denom, bikin rusak peradaban. Tapi Katolik itu walaupun pernah menginkuisisi, setidaknya mereka nggak beda-beda gitu loh. Setidaknya mereka independen. Kakak orang Protestan abad ke-16 bermuncul berani bertanya bilang saudara saya Katolik itu sesat. Romo Patris, saya panggil Romo Patris nih. Ya juga apa? Ya, lanjut. Gini, satu sisi sebelumnya saya adalah jurusan sejarah. Nah, untuk sejarah itu saya paham gitu loh. Kalau dibilang di mana, mungkin saat ini saya nggak bawa bukunya ya. Nah, yang saat itu banyak ada dalil-dalil yang memang dikritik sama Martin Luther saat itu. Salah satunya adalah surat indulgensia. Coba cari tahu kak. Surat indulgensia adalah surat kakak, dosa. Bukankah tertulis di kitab kakak bahwa kalian akan digarami dengan api? Nah masalahnya kami kan sudah ada dari penebusan dosa. Tapi pada masa itu orang-orang masih dituntut untuk membayar yang namanya surat penebusan. Kakak, bukankah Yesus mengajarkan bayar pajak? Kenapa hanya bayar indulgensi Katolik? Kalian Protestan yang nggak punya uang ini kok malah protes? Kakak jangan urusin iman Katolik. Kita bicara tentang bagaimana kakak bisa membuktikan antara Protestan dengan Katolik mana yang sesat. Orang menurut Islam kalian sesat dua-duanya kok. Jadi bagaimana cara kakak membuktikan? Kalau Protestan itu lebih benar. Coba. Gini, metode apa yang kakak pakai? Kembali lagi ke bahasa yang kakak bilang tadi. Kakak kayak menawarkan bahasa Ibrani ya memang saya secara ini saya nggak tahu gitu. Saya tidak tawarkan bahasa Ibrani. Saya cuma bilang kalau kakak nggak ngerti bahasa Ibrani jangan jelaskin lah. Saya kan menjelaskin gara-gara saya ini pernah sekolah privat. Saya kan pernah privat sama Mores Aprisale. Yang namanya Mesias dengan Mosia ya beda lah. Masa kakak gitu aja baper? Kalau kakak nggak menghargai bahasanya mamanya Yesus nggak apa-apa. Tapi jangan kakak menjelaskan yang bukan kapasitas kakak. Kakak bisa menyesatkan. Makanya gini kak, kembali kan saya bilang. Dari awal saya katakan di sini, saya fokus kepada isi Alkitab. Nah, ketika saya bilang gimana kakak mau fokus sama isi Alkitab? Orang bahasa aslinya aja kakak nggak hargai kok. Nah, itu dia. Itu. Kalau untuk bahasa asli, saya tidak tahu. Yang pasti yang saya imani adalah isi Alkitab ini, mutlak isi Alkitab ini. Nah, kakak, kami nggak peduli, nggak masalah. Silakan kakak imani, pokoknya Yesus Tuhan, nggak apa-apa. Tapi kakak jangan menyesatkan, menjelaskan yang bukan kapasitas kakak. Kakak telah mengatakan bahwa Mesias artinya itu adalah juru selamat. Itu sangat menodai dunia akademisi linguistik. Rangkayo, tolong bantuin dulu. Assalamualaikum ya Uni ya akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang harus aku bantu Uni dengan sistem sola fide yang sangat keras hingga kesumsum seperti ini? Mati saya, capek. Nah itu
seharusnya kalau kalian mau debat ya memang orang yang paham tentang bahasa-bahasa yang lain lagi gitu loh. Tapi Lah, kalau kakak fokus kepada ngapain? isi Alkitab, saya bisa gitu loh. Kakak ngapain ngedebatin kita yang paham bahasa Ibrani? Ya ampun. Nah tadi di awal kan kalian sepakat kalau memang ada tunjukkan dalilnya, saya tunjukkan, lalu kalian katakan itu artinya bukan Tuhan tapi Tuhan. Nah secara nggak langsung kan berarti salah isi Alkitabnya. Begitu banyak kata Tuhan di Alkitab berarti semuanya salah, artinya Memang Tuhan. salah. Kata Bapak Yonatan Purnomo, 6.000 kesalahan di Bible secara terjemahan. Itu Yonatan Purnomo yang bilang. Ya udah, berarti kalau untuk itu kalian bantah ya nggak akan ketemu ini, nggak akan ketemu juga. Ya gimana mau Saya. ketemu, Kak? Kalau Orang memang kami kalian bicara menyerang. secara akademik, Kakak bicara secara doktrin. Saya nggak bicara secara doktrin, saya bicara isi Alkitab Lah. langsung. Iya, di kitab Kakak itu pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia. Nah, Kakak menjamin nggak terjemahannya itu benar? Benar, karena di bahasa Batak juga Benar. ada Alkitab bahasa Batak artinya debata gitu loh. Kak, Kak, saya tanya, Kakak mengerti tidak bahasa Yunani? Kalau untuk bahasa itu saya tidak ngerti. Loh, kok Kakak tahu kalau terjemahannya benar? Ya, saya mengimani ini firman yang memang sudah Oh, ini gitu. jadi kalau Yang dari Kakak sini salah. imani benar, maka jadi benar gitu walaupun salah. Ya itu iman saya, mengakui firman ini adalah Iya, firman Tuhan. saya tanya, berarti Kakak menilai sesuatu itu benar karena imani? Iya, Nih, saya kasih Kakak data ya. saya nggak butuh data lagi Kak. Kalau memang Waduh. kalian mencari data-data itu, ya, Ya, memang. saya orang awam dan tidak tahu itu, ya nggak mau tahu gitu loh. Karena yang saya Ya. fokuskan sebagai jemaat biasa, saya fokus kepada isi Alkitab. Buat apa? Karena gini, inti yang saya dapat adalah agama yang saya taati sekarang ajarannya baik Kak, gitu. bentar Kak. Kak, ajaran baik itu belum tentu benar Kak. Karena baik menurut Kakak belum tentu baik menurut orang. Contoh, menurut Kakak baik tidak membunuh orang benar untuk menyelamatkan orang jahat? Yesus nggak pernah mengajarkan demikian. Lah buktinya dia orang benar dibunuh sama bapaknya untuk menyelamatkan kakak yang jahat. Nah, Kakak kembali lagi Kak, buat bahwasanya itu sudah difirmankan, bahkan Yesus sendiri sudah Lah. tahu dirinya diserahkan. Baik nggak penyaliban itu? Apa? Penyaliban itu baik nggak? Ya bagi orang-orang Yahudi saat itu penyaliban adalah Bukan bagi Yahudi kok. Yang ditanya orang Kristen kok bawa Yahudi. Menurut kakak penyaliban itu baik nggak? ya pada masa itu hukuman yang paling ini. Buat gitu. kakak, menurut kakak pada saat sekarang ini, menurut kakak baik nggak penyaliban? baik. Itu aja. Kalau saya secara pribadi ya kakak tanya sebagai manusia biasa. Nah, diam dulu ya kak ya, diam. Teman-teman ya, kumpul berbagai undangan dan undang Biblikos, suruh mereka bertanggung jawab. Tapi saya pikir barangkali teman-teman ya, ini pernyataan akademik ya. Kenapa kayak saya katakan pernyataan akademik? Yonatan Purnomo ini seorang akademisi, doktor yang menguasai bahasa Yunani. Betul. Dan dia banyak mendapatkan penghargaan. Kakak ini jemaat awam. Kakak ini bilang terjemahannya benar. Yonatan Purnomo mengatakan terjemahannya banyak salah. Maka itulah kenapa saya katakan Oten butuh bahasa Indonesia diajarkan dengan cara benar. Kenapa? Karena mereka ternyata tidak butuh literasi. Mereka tidak butuh ilmu pengetahuan. Mereka tidak butuh orang pintar. Yang mereka butuhkan adalah pokoknya Yesus Tuhan. Betul. Bagi kita tidak masalah kok itu. Tapi kalau bicara di ruang dialektika, kita mengutamakan prinsip-prinsip akademik menggunakan metode-metode yang akademis. Bapak Yonatan Purnomo mengatakan bahwa kitab terjemahan kalian 6.600 berapa ini ya? 6.577.000 kesalahan terjemahan kitab kalian. Ya, jadi tidak apa-apa. Pokoknya Yesus Tuhan, nggak apa-apa. Kakak imani saja. Di sini Komal tempat kita mengedukasi. Kalau kakak menolak diedukasi ya sudah. Tadi dengan Bang Abu Adit, kakak sudah terpojok berkali-kali. Ya, sampai-sampai Bang Abu Adit apa ya? Sebenarnya kasihan dengan para apologet Islam ini.
upaya mencerdaskan kalian sedemikian begitu kami upayakan. Sampai-sampai kami merendahkan diri kami. Gitu loh. Sampai kami rendahkan diri kami. Tapi ya kalau kalian tidak menghargai ilmu pengetahuan nggak apa-apa. Ya tidak apa-apa kok. Gini Ya, loh Kak. ya, mending Oke. kakak bertanya saja ya. Udah, mending kakak bertanya aja ya. Kakak kan awam. Saya tidak mau Oke. memperdebatkan agama kakak yang kakak tidak punya Betul, kapasitas. Kakak bertanya aja ya. Kasihan saya sama kakak. Ya, hati kakak sudah Silakan tertutup. Mbak Mejun, silakan Oke. bertanya tentang Bunda, Islam atau sedikit ya. Kristen, silakan. Untuk hal itu, kalau saya ditarik pribadi ya, kalau logika saya, seandainya memang Alkitab kami ini isinya tidak benar, kenapa nggak ditarik dari semua jemaat, lalu dirubah lagi kembali? Itu logika Loh, saya. Berarti Kak, nggak benar. siapa gitu. bilang? Berapa kali revisi kitab kakak itu? Masalahnya berapa kali revisi tetap kata Tuhan yang di situ tertulis di antara semua yang ada. Kak, kata Tuhan itu bahasa Indonesia dari kata tuhyang atau dari Arab Melayunya kata Tuhan yang dihiperkorekan. Artinya memang tidak masalah kalau kata Tuhan dimaknai seperti seharusnya. Hanya saja kata Tuhan kemudian diserap oleh KBBI, dijuantahkan untuk interpretasi terkait sembahan. Sebenarnya kalau makna aslinya kata Tuhan itu dari kata Tuhan, dimaknai bahwa itu artinya pemilik dan pemelihara nggak apa-apa. Ya memang Yesus pemilik umatnya, dia pemilik Bani Israel, bukan pemilik Kristen. Karena dia berkata, aku diutus untuk domba-domba tersesat dari Bani Israel. Tapi bukan pencipta langit dan bumi dalam makna Tuhan dalam kaidah KBBI umum. Betul. Jadi itu ya, itu logika saya berjalan berarti. Ya, Logika selama- kakak berjalan gimana coba? Sedangkan ilmu Ya, pengetahuan aja kakak tolak dari tadi. Gimana kakak bilang logika kakak berjalan? Sementara ketika Itu kakak tadi. tidak mengerti teks asli, membantah orang yang paham teks asli. Itu nggak logik. Itu namanya adalah orang yang bicara hanya sekedar bicara tanpa mengerti apa yang dia ucapkan. Kakak bilang kakak pakai logika. Sementara kakak tidak mengerti apa arti logika. Logika dan logik itu bahkan berbeda loh. Apa arti logika Logika coba? saya kan saya bilang Kak, kalau seandainya memang isi Alkitab ini salah, kenapa nggak ditarik Logika itu dari apa awal? artinya kak? Cara berpikir saya ya, bahwasanya Ya menyangkut bukan isi Alkitab bukan ini. tidak ditarik, sudah ditarik. Nah buktinya Ya. yang terjadi, Boleh ini bukti nggak? yang terjadi, Iya. Boleh kita Ya, Dek. kasih Lanjut, bukti lanjut. aja nggak? Gini Kak Mejun, kalau Masuk Kak aja Mejun nih, bilang masuk, Dek. kenapa tidak ditarik dan tidak direvisi, iya. Kak Mejun sekarang pakainya TB berapa? Sekarang makainya TB berapa? TB 1. 052. Ah? TB 052. Iya, Terjemahan yang 052. keberapa? TB 052. Ah, TB 052. Iya. Baru lagi berarti itu. Ya udah gini. Sebelum aku perlihatkan sesuatu, aku coba nanya dulu. Kakak secara sola fide kakak, imannya kakak ditebus sama Yesus itu dengan cara apa? Dengan darahnya yang mahal. Dia pakai yang terbaru deh. Dia terbaru deh. Dia yang pakai yang ini nih, yang edisi baru nih. Dia pakai yang ini. Aku pakai itu. Ada lagi ya? Kakak ditebus Yesus itu dengan cara matinya Yesus di kayu salib, betul? Iya. Berarti kalau kata salib dihilangkan, berarti kakak udah nggak ditebus. Ini aku punya TB2. Ini edisi keluaran 2023. Ini aku bacain nih. Edisi kedua TB2 nih, cetakan perdana 2023. Dicetak oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Sekarang kita buka Galatia 3:13 di Keluaran 2023, Kak. Galatia 3:13. Nih. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah setiap orang yang digantung pada tiang kayu. Apakah kakak masih ditebus Udah nggak ada dengan salib ya? Yesus di kayu salib? Iya, di kayu salib. Berarti Alkitab kalian yang direvisi. Alkitab kami nggak pakai Alkitab, Kak. Yang kalian pegang gitu loh. Lah ini punya lu. Punya kakak itu.
Nah, kenapa kami para jemaat semua isinya sama? Kenapa hanya kepada kalian aja yang berbeda gitu? Lah, ini keluaran terbaru 2023. Kalian masih pakai 2000 yang TB1. Di keluaran terbaru di sini kayu salib sudah ditukar jadi tiang kayu. Jadi modelnya gini aja tuh, Kak. Tuh. Nggak ada tuh palang di tengahnya, nggak ada. Gini aja tuh, tiang aja doang. Nggak ada gini-gininya tuh, nggak ada. Apakah masih ditebus? Ya itu kan menurut Alkitab yang kamu pegang. Lah ini pengeluarannya sama dengan ini, penerbitnya sama dengan yang kakak pegang. Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta. Oke. Nah, ini ISBN-nya kalau nggak percaya. Ini ISBN-nya nih. Nih, kelihatan nggak sih? Nah, ISBN-nya nih. Kalau kakak kalau kakak sekarang ke Gramedia, kakak masih bisa ketemu nih. Oke, itu kan keluaran terbaru. Coba kita buka dulu Matius itu. Ada nggak berubah nama Tuhan di situ? Coba. Kalau memang itu sudah direvisi ya. Untuk penyebutan Tuhan, apakah masih Tuhan atau Sekarang Tuhan? seperti ini, Kak. Simpelnya adalah, makanya tadi aku tanya, kakak ditebus dengan cara apa? Dengan cara matinya di kayu salib, betul? Iya. Betul. Tapi di TB ini, walaupun kakak mau memaksakan dia Tuhan, kakak sudah nggak ditebus karena dia matinya di tiang kayu, bukan kayu salib. Ya itu bisa aja dari pencetakannya salah. Lah cetakan salah gimana ISBN-nya ada? Yang namanya sesuatu kitab atau buku, kalau ISBN-nya sudah keluar berarti tidak ada kesalahan di dalam tersebut. Seperti itu, Kak. Ya udah, makanya saya bilang kalau memang itu revisi, yuk kita lihat dulu penyebutan Tuhan yang di Alkitab saya sama di Alkitab kalian gitu loh. Itu Kalau yang saya memang- bilang, walaupun kata Tuhan di situ kan? tetap Tuhan, pertanyaannya kakak ditebus dengan cara apa? Dengan kematiannya di kayu salib. Nah, ini tiang kayu. Nah itu kan Alkitab kamu. Berarti ini salah nih. Ya, saya nggak tahu karena itu kamu yang pegang. Bisa aja itu dasar kamu makanya sesat gitu loh. Lah, berarti Duh. ini LAI yang mengeluarkan ini sesat. Udah gitu aja Bang Kayo, kalau Bang Kayo. Emang sudah enak revisi, dibilang kita lihat sesat. bahasa Tuhan tadi yuk. Karena saya penasaran kalau memang itu sudah direvisi, coba kita lihat arti Tuhan tadi. Apakah masih sama? Kan itu yang saya minta gitu loh. Masalahnya bukan itu. Kan sudah dibilang, kalaupun dia Tuhan, Tuhan yang kakak maksud di sini menebus kakak itu caranya dengan mati di tiang salib. Di sini sudah tiang kayu. Paham gak sih? Ya itu kan satu ayat. Coba lihat di ayat-ayat selanjutnya. Pasti di kayu salib lagi. Orang kayu, sia-sia. Udah, Mejun diam dulu ya. Umat Islam tolong ya, jadikan pembelajaran kakak Mejun ini. Itu kenapa banyak orang-orang Islam yang bisa jadi nanti seperti kakak Mejun karakternya, tidak peduli ilmu pengetahuan ya. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak peduli ilmu pengetahuan itu pada akhirnya iman buta, taklid buta, menolak literasi, menolak ilmu pengetahuan, menolak KBBI, bahkan menolak akal sehat. Tidak apa-apa ya, kita biarkan saja. Sungguh Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala basarihim ghisyawatu wa lahum azabun azim. Ya khatamallahu ala qulubihim, hati mereka sudah dikunci, wa ala sam'ihim, pandangan mereka sudah dikunci, wa ala basarihim, telinga mereka sudah tidak mendengar. Jadi mereka adalah orang-orang yang memang sudah terkunci. Kenapa? Karena mereka menikmati kekufuran mereka ya. Mereka menolak untuk cerdas, mereka menolak literasi, mereka menolak orang-orang yang berilmu untuk bicara karena doktrin dari kecil. Sudah cukup saya pikir ya kita tontonkan kepada publik karena ini ditonton 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang. Semoga anak-anak kita belajar bahwa ilmu pengetahuan itu penting sekali buat kita dan jujur itu sangat penting sekali. Tadi ada yang di bawah katanya ada Paul is the best, akunnya mau naik ke atas, silakan naik ke atas.
Atau kalau ada yang lain silakan. Kasihan kita ya. Ya Saya udah sekalian nggak mau apa-apa izin ya. terus. Ya boleh. Saya sekalian mau izin. Nah, Ya kembali- salam toleransi ya kak. Iya, Kakak tidak kenapa? perlu menjelaskan panjang kali lebar kenapa kakak tetap Saya nggak Kristen, menjelaskan, karena Kak. kami Ini- tidak nah. perlu itu. Saya nggak menjelaskan, saya cuma kembali lagi kalau kenapa saya tetap berpegang teguh pada Injil, karena sejauh Nggak ini apa-apa. ajaran yang saya ikuti, yaitu memang baik dan diterima oleh logika saya gitu. Iya, Ya. oke. Saya tanya terakhir deh sama kakak deh. Apakah seluruh ajaran di kitab kakak itu baik? Iya, yang sejauh yang saya baca ini tentang pengajaran Yesus adalah hal-hal yang baik, tapi untuk saya pribadi masih sulit untuk melakukannya. Oke, untuk ajaran membenci keluarga itu ajaran yang baik? Kan ada dibilang dengan melebihi dari cinta kepada Yesus atau Tuhan, ya memang salah, tidak Iya, bisa. di situ disuruhnya apa? Disuruhnya apa? Benci kan? Berarti kakak sudah membenci keluarga kakak. Coba mana ayatnya Kak kalau ada katanya benci di Lukas situ? pasal 12 Lukas pasal 12 pasal 14 nomor 26. Itu soal, kalau yang saya ingat itu tentang soal mengikut Yesus. Ya kakak bacalah dulu ayatnya. Lukas berapa? 14 nomor 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki atau perempuannya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi murid Den. Itu Iya. ajaran yang baik ya. Ajaran yang baik ya kak ya. Membenci keluarga ya. Nah, iya. Kenapa? Bahkan untuk jangan Yaudah, itu yaudah, artinya yaudah, jangan yaudah. menyayangi. Udah, kan, terima gitu. kasih, terima Jangan kasih. Iya, menyayangi iya. diri. Jangan menyayangi keluarga ya, Itu teman-teman ya. sendiri. Alhamdulillah saya Islam ya. Makasih banyak ya kak ya. Kakak sudah tunjukkan ajaran baik menurut paradigma kakak ya. Ternyata ajaran benci adalah ajaran yang baik. Oke kakak, terima kasih Kak Mejun. Sehat selalu. Selamat sore. Halo, selamat sore Pak Paul. Pak Paul di Ya. sini kalau awam bertanya saja, kalau berilmu silakan menjelaskan. Oke, saya mau menjelaskan yang tadi disampaikan oleh Yang mana? pertanyaan kayu tadi mengenai tiang kayu dan kayu selip. Kenapa Pak? Ada hal apa? Ada masalahnya di mana? Kayu, Woi, masalahnya di mana? Mengenai tiang kayu dan kayu selip. ya nggak masalah. Ya, iya, kalau nggak ada masalah, nggak usah tanya kan? Atau aku cuma mau bilang. Bertanya itu bukan berarti ada masalah Pak. Bertanya itu kadang mengkonfirmasi. Oh, iya. Kan tidak semua pertanyaan itu mengandung masalah Pak. Kayak saya ini, apa kabar Rangkayo? Masalah Saya nggak itu? bilang tadi kan, kami kan ditebus diikat oleh darah Yesus di tiang kayu salib. Lalu kenapa? Ya nggak apa-apa. Ya sudah, saya kira kata ada apa lagi. Kamu ya Kayo, kamu mempermasalahkan karena kamu tidak Bentar, mengerti. Bang. Kamu Bang tidak Paul. mengerti mengenai nanti dulu. Bentar, enggak. Gini Kamu loh. kan aku- tidak mengerti mengenai aku cuma apa mau yang ngasih tertulis tahu. dalam kitab itu, Aku cuma dalam mau ayat ngasih itu. tahu, kalau ngomong giginya dikuatin dulu, jadi nggak kayak dikuluk gitu. Jadi jelas kalau ngomong gitu loh. Dikuatin dulu giginya baru, woi Rangkayo, jelas, intonasinya itu jelas, a i u e o nya jelas, gitu loh. Coba lanjut. Oh bilang tuh, itu yang mengenai tiang kayu kan, itu kan di perjanjian lama. Tidak ada hukum saya di perjanjian lama. Kau ini tidak abang apa-apa. itu bilang. Kau punya Nih, undang nih. itu. Nih, aku liatin nih. Apa tadi bang bilang? Lihat. Tiang kayu itu perjanjian lama. Iya, Iya ya. Oh pintar banget abang ini bang. ya memang. Iyalah Kayak kau. Ini Gatalia ini perjanjian lama perjanjian baru bang. Baru. Jadi yang lama tadi di mana? Hah? Baca di ulangan Yang nomor 1. Kau tidak tahu apa-apa, jangan kepo dengan Alkitab Aku orang. bacanya Gatalia 3:13. Kepo. Gatalia. Gatalia. Oh ya, sorry. Kepo. Sorry, aku bacanya Kau Galatia kepo. 3:13. Iya, kenapa? Lah ini tiang kayu. Iya, tiang kayu memang. Lah tadi abang bilang ditebus pakai apa caranya? Ya kayu selip. Lah ini tiang kayu. Iya, beda. Beda Lah, di beda mana? kita tahu beda. Berarti karena kan nggak ditebus. yang
ayat ini itu kutipan dari Perjanjian Lama. Kau tahu enggak? Kau tidak mengerti. Baca tuh dia Ulangan 21 ayat 23. Bodoh nau. Terus kram sikurap sakra. Ya. Nih, aku baca ya. Baca. Ya. Diam dulu ya. Oke. Kristus telah menebus Paul is the best dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Paulus is the best. Sebab ada tertulis terkutuklah setiap orang yang digantung pada tiang kayu. Iya. Tiang kayu itu nubuat dari Perjanjian Lama. Kau tidak tahu apa-apa. Karena kau mempermasalahkan bahwa tiang kayu dan tiang salib itu beda kan? Betul beda. Di mana? Sini kita buka di sini coba. Buka di Ulangan 21. Ulangan 21. 21 berapa? Kepo dengan Alkitab. Urus itu 21 berapa? Weh. 21 berapa? Baca situ 23. Kalian tiap hari kan baca Alkitab tuh, tidak baca Quran lagi. Berapa kita baca? Karena Alkitab kan menarik hati. Sabar, kita baca. Gimana? Berapa? 21 berapa? 23. 21 atau 23? 21 ya 23. Oh gitu ya, gitu. Ya, iya. Ulangan ya? Mama. Iya, ulangan terus nih. Kagak ada ujian-ujiannya. Tiang kayu itu kan dikutip oleh Paulus. Iya, sabar dulu. Jadi, aku baca dulu. Jadi sabar. LAI kan bikin terjemahan kan, revisi. Sabar. Ada apa yang salah? Iya, sabar dulu. Sabar. Aku baca dulu ini. Sabar. Jiplak. Ada setan di hidungku. Ada Tuhan di hidung Paul. Maka janganlah kau biarkan mayatnya sepanjang malam pada tiang itu. Iya. Mana salibnya? Terus. Salibnya mana? Salib itu kan perjanjian baru. Kamu tahu enggak? Mana salibnya? Di Matius. Dia mati di tiang kayu salib. Kau bodoh kan? Mana? Tadi lu bilang. Itu nubuatan. Mengerti enggak? Tadi lu bilang kita tiang salib di 21. Iya. Di 21, 23 tiang salib. Ini salibnya mana? Tiang doang ini. Kamu urus saja itu sampai betinamu. Nih, salibnya mana? Ya, memang tidak ada di situ. Lah kenapa kau bawa ke sini kalau nggak ada? Lama, hukuman salib itu ada bukan di Perjanjian Lama. Kalau nggak ada kenapa kau bawa ke sini? Sebab memang Paulus kan bilang dia mana mengajar di Galatia setelah itu dia mengajar. Ini kan kita bodohnya bukan main di sini. Kau permasalahkan hal yang bodoh. Nanti kamu punya binatang-binatang berfirman kamu tidak protes. Mana di tiang aja ini. Gimana ada? Sudah saya bilang kamu mau ngotot. Kau yang ngotot. Ini tiang. Tuh. Tuh. Makanya udah dibilang kalau lagi makan permen jangan diskusi. Nggak jelas jadinya. Kalau makan permen makan aja dulu permennya. Jangan diskusi dulu. Susah, ngomong itu susah. Oke, halo. Dela. Halo. Halo Dela. Turun dia. Monitor, moderator. Pada tidur nih moderatornya kan di atas. Bentar, aku izin mandi anakku dulu yang 4 bulan. Belum ya? Sabar. Oh, siap nih, siap. Aku izin mandi anakku dulu yang 4 bulan. Berapa anakmu rupanya? 4 bulan. 10. Umurnya 4 bulan anak itu umur anak. Ya Uni, 4 bulan. Ditanya udah kayak Oten, ditanya berapa anakmu? 4 bulan. Berapa anaknya? Satu hakikat tapi. Jumlahnya celuk. Dia ada sama kayak Oten tahu. Keseringan diskusi sama Oten. Jumlahnya 2. Tapi satu hakikat anak. Hei, Mak. Ya udah sekarang kayu ya. Sehat-sehat ya, Dek ya. Makanya abis diskusi minum obat ya. Enggak, aku parkir di sini nih, parkir aku. Tenang, aku akan mendampingi Uni hingga Uni. Bukan atau ngamuk kan, iya sabar. Dilempar. Dilempar piring dia.
Apa Jo? Oke Adi, halo Adi. Baik, ya silakan yang awam bertanya, jangan usah menjelaskan lah, bikin puyeng. Kita bahas. Semakin dijelaskan semakin kacau. Tapi ada syarat. Boleh nggak? Wah, Maaf saya nggak belum pakai apa-apa, ada banyak kali syaratnya. Ini kita berdiskusi. Bukan kamu yang memberikan syarat. Kami yang memberikan syarat di sini, bro. Karena ini komal Islam, maka aturannya datang dari kami. Tapi saya hanya menyarankan bisa kita bahas dengan santun, jangan menghujat. Kami bukan Kristen yang nggak bisa santun. Kami umat Islam loh. Umat Islam itu diperintahkan untuk bicara bil ahsan dan menempatkan dirinya ramah dan marah pada tempatnya. Jadi kalau kamu pengen kami santun, ya tergantung perilaku kami. Gak mungkin ketika kamu menghujat Nabi kami, kamu berharap kesantunan dari kami. Bahkan kami diizinkan berperang kalau kami diperangi gitu loh. Jadi kesantunan kami itu tergantung kalian gitu loh. Saya nggak ya silakan. Kita ngomong santun aja. Ya. Itu topiknya oten anti Kristus, ya kan? Jadi kalau nggak salah Bapak pengajar di satu STT kemarin Johannes apa namanya? Johannes Lama Tukang ya? Iya. Saya hanya Anda harus santun. Tapi bukan berdebat ya. Silakan, brother. Oke, ini cantik. Ini coba kita bisa dibuka surat Yohanes enggak? Yang mana? Di situ surat pertama Yohanes. Ya, definisi silakan, antikristus menurut Kristen. Silakan dibaca. Ya. Rasul Yohanes menyebutkan beberapa ciri dari antikristus, yaitu mereka adalah orang-orang yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, menyangkal baik Bapa maupun Anak, dan menyangkal bahwa Yesus adalah Allah yang telah menjelma menjadi manusia. Itu definisinya orang Kristen menurut orang Kristen. Di ayat berapa definisi itu? Di ayat berapa? Surat Yohanes yang pertama bab 2 ayat 22a, 22b sampai 23. Surat Yohanes yang pertama. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Nah, Kristus itu artinya apa? Dari bahasa Yunani ya, Kristus itu. Artinya apa? Maknanya apa? Menurut Umarifa dulu, biar saya. Sejauh saya belajar, kata Kristus itu diterjemahkan dari kata Mesias, artinya diurapi, yang merujuk kepada manusia yang dipilih oleh Tuhan. Anda mengaku Yesus manusia yang dipilih Tuhan? Iya. Ya sudah, Anda bukan antikristus. Sebagai Tuhan dan Allah. Loh. Ya. Anda gimana? Katanya Anda bukan antikristus. Katanya percaya kalau dia Kristus. Kristus itu kan artinya manusia yang diurapi Tuhan. Anda percaya kalau Yesus adalah manusia yang diurapi Tuhan? Dia adalah manusia dan Tuhan. Dia yang diurapi. Ini gimana ini ceritanya? Jelas. Bro, Anda kan menjelaskan ke saya definisi antikristus. Di sini Anda membawa ayat. Siapakah pendusta itu nih? Yang pendusta itu adalah yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Anda percaya nggak kalau dia adalah Kristus? Anda mengerti di surat Yohanes itu enggak? Baca seterusnya, jangan sepotong-sepotong ya. Saya jangankan surat Yohanes ini, kitab Kejadian sampai Wahyu itu sudah saya pelajari, bro. Jadi Anda jangan tanya kemampuan saya tentang memahami kitab kalian. Yang saya tanya itu, Anda bagaimana mau bicara, brother? Kalau mau berdebat sama saya kan saya sudah bilang tuh, saya tuh nggak mau debat kusir sama orang-orang yang ngakunya bisa tapi ternyata nggak ngerti gitu loh. Ranah etimologi aja udah gagal.
Bagaimana Anda mau menjelaskan konteks tekstual aja Anda gagal. Anda baca tekstualnya saja, jangan Anda tafsirkan dulu. Anda paham tidak definisi Kristus? Yesus adalah Kristus yang diurapi. Definisi Kristus, oke, saya tanya definisi Kristus itu Antikristus adalah kalau mau diskusi itu banyak mendengarkan, saling menanggapi lah. Ini Anda bukan mau diskusi, bro. Anda sedang mencoba menyesatkan kami di sini. Saya bertanya sekali lagi sama Anda, apa yang dimaksud dengan Kristus? Silakan. Ya, Kristus itu berarti yang diurapi. Yang diurapi di situ Tuhan atau manusia? Yang diurapi ini adalah Tuhan dan manusia. Tunjukkan kepada saya makna Kristus dalam Mesia, dalam kaidah Ibrani artinya adalah Tuhan yang diurapi. Coba tunjukkan ke saya. Tadi Uminya udah jelaskan itu artinya dalam bahasa Yunani kan. Makasih. Anda tahu itu translate dari kata Mesia. Yang diurapi. Kamu tahu tidak Kristus itu bahasa Yunani dari kata Mesia? Gak tahu. Oke, yang lain siapa mau handle dulu? Saya mau sholat maghrib dulu. Gofur? Saya lagi di luar. Ini kita cancel dulu. Siapa di sini? Yang azannya. Bang Greg itu. Siapa di sini bisa handle dulu? Greg? Oke, lanjut. Saya mau sholat maghrib dulu. Kita rehat dulu ya. Kita tetap ini Greg ya. Kita fokusnya gini Greg. Kita fokus di pendalaman etimologi dulu. Bagaimana kita mau beranjak ke terminologi, etimologi aja gagal. Arti Mesiak aja tidak tahu secara esensial. Bahaya ini ya. Silakan, saya mau sholat dulu. Oke, lanjut. Bang Joer, bisa open game nggak? Bisa open game nggak, Bang Joer? Nggak bisa ya? Oke, ganti aja deh. Bang Adi, halo Bang Adi. Bang Adi, monitor. Bang Adi, monitor. Oke, Bang Adi, halo Bang Adi. Bang Adi monitor. Enggak ada juga dia. Dengar nggak suara saya ya? Bang Adi, halo Bang Adi. Monitor. Aman Bang Greg. Oke, berarti Bang Rusdi itu Bang Rusdi. Bang Rusdi, selamat sore. Ya, Bang. Selamat sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang, kita lagi butuh karisteng nih Bang. Sorry Bang ya. Bang, siap. Oke Bang. Oke, sehat selalu Bang, sehat selalu. Ya, sehat. Barakallahu fikum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba naikin lagi, agak error nih jaringan saya nih. Iya, ntar dinaikin. Mulyono. Oke. Bang Mulyono. Oke, halo Bang Mulyono. Kita kata ini bisa fitnah ini bisa hoax ini berbahaya. Halo Bang Mulyono, halo. Halo Bang Mulyono. Waduh. Oke, Cryptolines. Halo Cryptolines. Halo. Cryptolines.
Oh iya. Selamat sore. Ya, halo. Sore Pak. Oke. Iya. Open cam Bang. Selamat sore. Open cam saja open cam. Ya. Open cam insyaallah. Ya, sore. Silakan Pak. Biar enak diskusinya. Nggak usah. Itu Kenapa? nggak usah gitu Bang. Saya nggak biasa open cam. Open cam, nggak usah gitu katanya. Enak aja. Nggak ada enak aja Bapak, mohon maaf. Ini peraturan yang di Komal ini. Kok enak aja? Ya udah, sorry Pak ya. Turun. Orang-orang takut open cam ya. Halo. Turun lagi. Oke, halo. Aldi. Open cam. Ucil, open cam. Halo, Ucil. Halo. Waduh. Bentar dulu. Oke, halo. Mulai Cinta ada. sejati. Kenapa kaget? Halo. Tengok internetnya. Ada yang lelaki. Oke, halo Aldi. Aldi ini bukannya nggak open cam. Bang Bisa, Aldi. bisa open cam dia tuh. Oh bisa, oke. Ini Bang Anang. Oke, halo Bang Anang. Halo. Oke, Islam Kristen Bang. Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Bang. Kita lagi cari Kristen Pak ya. Sorry Pak, kita pinjam kursinya. Ya. Iya, sehat selalu Pak, berkah selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada oten lagi ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ucil, Aldi halo. Ini bocah nggak ini? Oke, halo Waranei. Halo, selamat sore. Oke, sore. Islam Kristen Bang. Sore. Islam Kristen Bang. Saya Kristen. Aduh, nggak bisa open cam ya. Gimana teman-teman ya? Nggak bisa open cam beliau nih. Masih sedikit lagi pengikutnya. Oh, mesti open cam ya? Ya. Ada akun gede nggak Bang? Sudah habis akun saya. Kena tombak? Bukan, kena jarum. Bang MJ, halo Bang MJ. Ya Bang. Siap ya? Ya boleh. Nanti dilanjutkan Uni insya Allah. Tema ya? Iya, sesuai tema ya. Oke. Apa tema? Bang, siapa namanya nih? Nggak kelihatan ya?
Siapa namanya Itu Bang? Nggak temanya kelihatan, ya. Bang. Ya. Oten Bang Warani. Antikristus. Ya. Abang pegang Bible-nya nggak, Bang? Aku kalau nggak pegang Bible ribet ya, mau Pegang diskusi, Bang. dong. Masa tidak pegang? Ada, saya mantap pegang. lah. Sip. Masa tidak pegang Mantap sih? nih. Gimana? Oke, itu kan Abang tuh dikasih judul tuh Oten Antikristus. Ya. Nah, Abang bener gak Antikristus Kristen? Ya. Gimana? Ya. Bang. Alasannya gitu. Kalian bikin tema begini. Iya, apakah pengikut alasannya apa? Kristus kan gitu. Apakah benar pengikut Kristus gitu kan? Iya. Iya, alasannya apa itu? Sehingga kalian bikin tema seperti ini. Iya. Kalau menurut begini, sekarang gini. Yesus, ya kan? Apakah Yesus pernah memerintahkan untuk menyembah dirinya atau menuhankan dirinya? Ajaran Yesus itu tidak mengajarkan seperti itu. Berarti betul judulnya dong. Ya. Tidak pernah mengajarkan belum. Oh iya, silakan. Iya. Sebenarnya ajaran Yesus itu tidak mengajarkan Yesus harus berkata, sembahlah aku, akulah Tuhan. Tetapi Yesus mengajarkan bahwa sifat-sifat Allah itu ada pada dirinya. Nah, sifat-sifat Allah ini kan kemudian diikuti oleh Allah SWT ketika dia muncul di dalam Qurannya gitu. Penyembah manusia berkelamin, kalau kau tuh awam kau bertanya saja, kami kasih kesempatan. Memanglah, kenapa orang-orang Kristen Protestan ini kalau ngomong, iya karena kau awam banyak pula framingmu. Padahal aku tidak. Gini ya, Tuhan kau itu mati, itu sifat Tuhan. Tuhan kau itu aja ketakutan, itu sifat Tuhan. Tuhan kau aja makan ikan goreng, itu sifat Tuhan. Ketika kau dikasih kesempatan bertanya, kau kan tanya. Dia mau menjawab, kenapa kami katakan antikristus? Karena kau itu bukan pengikut Yesus, kau pengutuk Yesus. Kau ngaku-ngaku ikuti dia. Kau adalah orang yang melaknat Yesus tiap hari. Kau yang berbuat dosa, Yesus yang kau salahkan. Jadi kalian itu kalau awam bertanya. Marah-marah dong, nanti jangan marahlah sama orang-orang kayak kalian ini yang merusak peradaban ini, wajib keludahi pun boleh. Jangankan marah. Yesus berkata, ular beludak. Kau pikir Tuhan kau itu baik-baik kali? Kau tengok gayanya. Ular beludak, kunarion. Aku ini kesurupan Tuhan kau sekarang. Karena dalam hidungku ada Tuhan kau yang adalah setan menurut kami. Jadi ketika kau dikasih kesempatan bertanya, kau tuh cuma bertanya aja. Ini banyak kali kau ceritanya. Kita lagi ngejelasin kenapa kau dikatakan sebagai antikristus. Kau malah kau memframing Al-Quran. Kau bilang pula Allah niru-niru sifat Tuhan kau yang gak punya kemampuan itu. Jangankan dibandingkan Tuhan. Dibandingkan Jun ini lebih mulia dia daripada Tuhan kau. Minimal si Jun ini kerja hidupnya. Tuhan kau nggak ada guna di dunia, kerja nggak pernah. Ya Tuhan kau pernah kerja nggak? Tuhan kau punya harga diri nggak? Si Jun punya harga diri. Si Jun punya ada perempuan, kau ada nggak Tuhan kau itu perempuan yang dihidupinya? Orang tuanya aja nggak pernah dihidupi. Karena kau menyamakan Tuhan kau dengan Tuhanku, jijik aku dengarnya. Jijik aku mendengar kau menyamakan Tuhan kau dengan Tuhan kami. Itu penghinaan bagi kami. Jangankan dengan Tuhan kami, sekelas Bang Zuma aja Tuhan kau nggak ada apa-apanya. Kau dikasih kesempatan bertanya tentang tema, orang mau menjelaskan. Inilah kalian protestan ini yang merusak peradaban ini. Belum sekali buka mulut framing. Kalau aku tidak ada framing itu fakta. Tuhan kau miskin, kata Matthew Henry, datanya ada kami. Tuhan kau nggak punya kemampuan, naik keledai aja dibantuin. Itu fakta. Apa sifat yang ilahi di Tuhanmu? Menyembuhkan orang. Dokter juga bisa, dukun pun bisa. Menghidupkan orang mati. Kau tengok Elia itu. Jadi kalau kau mau berbohong, jangan di sini. Ini Komal tempat kita mengedukasi. Jangankan marah, aku ludahi pun mau. Nyamakan Tuhan kau dengan Tuhan kami. Emosi lah bunda. Enak aja. Tuhan kau sama-samakan dengan Allah. Kemana Uni? Waduh.
Kena. Kita turun dulu ya. Udah kena ini 3 kali nih. Wah, angker turun guys. Dulu ya. Angker guys. Turun dulu ya. Oke. Teman-teman, terima kasih sudah tap layar, share ya. Kita turun dulu karena kita kena lagi udah 3 kali nih. Itu lagi kena nanti. Oke, terima kasih teman-teman. Syukran warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Umi lagi. Lanjut ada Uni. Naik ya? Ada Uni. Yuk. Aku sholat asar dulu. Dia nggak bisa jawab, menjelaskan, ya kan? Judulnya, malah menghujat Oten. Tapi nggak ada ini ya? Nggak ada notif ya? Notifnya cuma sebentar doang, habis itu menghilang sendiri dia. Ada notif, cuman dia menghilang sendiri. Enggak, kehapus. Ginilah mereka itu. Kita ajak baik-baik. Mereka itu buka mulut itu bagaimana secepat mungkin mereka menghujat agama Islam. Padahal apa yang mereka hujatkan terhadap Islam itu semua ada di Tuhannya. Apa katanya tadi? Tuhan kamu meniru-niru. Tuhan kau nggak layak dikatakan Tuhan. Inilah kalian. Kalau di hadapan kami umat Islam, apalagi di hadapanku, aku sangat lembut kepada kalian yang betul-betul bertanya saja. Tapi kalian bertanya aja. Tapi ketika kalian hanya menjelaskan iman kalian, ku hargai kayak kakak tadi. Nggak apa-apa kak, silakan kak. Yang penting kami nggak boleh kayak kakak. Tapi kau bilang Tuhan, apa kau bilang enak aja lantam kali mulutnya. Dibilangnya Allah niru-niru sifat Tuhannya. Penghinaan kurang ajar kali. Belum apa-apa buka mulut langsung pengen itu nampak itu penghujat itu. Orang kayak gitu tuh ludahi aja itu. Orang-orang kayak gitu tuh bukan orang-orang yang mau bertanya untuk ilmu pengetahuan. Enak aja Tuhan kami sama dengan Tuhan kalian berbulu. Sejak kapan Tuhan kami berbulu? Kapan kau Rifa di poligami? Bulan Januari. Januari insyaallah. Lupa ya. Juga nih Bang 10 Agustus. Mama Tuhannya ini diskusi atau pecah belah. Pecah belah itu toples Bang. Piring. Mangkok. Oten ini enggak pecah belah loh. Yesus itu dari keturunan poligami loh. Iya, kapan Rifa poligami katanya aku jawab. Nanti kau undang kalau perlu ku live kan nanti. Mau kau ku live kan nanti. Aku di poligami nanti ku live kan nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang suka begadang kalian yang suka begadang nih Greg, Jun sama Rangkayo sama yang lain nih. Beli ini nih. HWI Classic Mulberry Powder ini buat CMP, buat simpan ini di buat simpan di kepala. Bukan ini minuman deh. Dikonsumsi Bang. Blueberry extra blueberry. Juga nih Bang Greg nih. Oten lama-lama nih kalian. Kelamaan diskusi gara-gara diskusi sama Oten. Jadi jangan jadi Oten. Gitu ya. Kalian di sini yang awam disuruh bertanya. Klorofil pinter tuh. Ya kami di sini kami pengen ditanya. Kenapa kami pengen memprioritaskan siar Islam? Karena semakin kalian menjelaskan kekristenan, semakin rusak peradaban. Obat kuat yaitu Rifa. Aku udah kuat. Ngapain aku pakai obat kuat? Hah? Manjat tembok aja aku kuat. Bapak kau aja aku panjat kalau ada di sini. Mana bapak kau? Bawa sini bapak kau. 10 Agustus Muslim bro. Tapi malu kalau lihat bahasa-bahasa. Waduh. Lu tahu apa Bang? Alah. Bahasa-bahasa. Ini bahasa Yesus ini. Yang ngajarin aku kayak gini tuh Yesus. Bang 10. Kalau baru masuk itu Bang. Nyimak dulu. Dengerin aja dulu Bang. Jangan jadi deterjen yang sangat respon fast gitu loh. Cepat tanggap. Jangan. Pelajari, simak, dulu. Ya kan, amati. Cus, bismillahirrahmanirrahim. Semangat. Wih. Jadi amati, lihat. Oh iya, bentar lagi ini tuh pakai slogan. Pucuk gitu. Jadi bintang iklan. Apa korelasi Allah? Tuh.